untuk penanganan pandemik COVID-19. Ini memang ada PMK-nya sendiri, PMK 34 2020. Itu dia memang spesifik menjelaskan untuk pembebasan pajak impor, pajak PPh khusus untuk penyerahan kepada pihak tertentu. Jadi kita kalau jualan, kita ada industri di Indonesia, tidak perlu impor pun, kita jual kepada badan pemerintah yang sudah ditunjuk, itu juga sudah bisa mendapatkan insentif, bisa dibebaskan. Gitu ya Pak ya. Tapi untuk misalnya dapat KIT, kan penjelasannya kelihatannya simpel Pak, tapi untuk dapat KIT atau dapat fasilitas yang tadi Pak Andreas sebutkan, kalau saya sebagai pengusaha impor yang mungkin, ekspor-impor yang mungkin baru ya, relatif baru, mungkin 2 tahun, tapi saya izinnya belum lengkap, itu apa ngurusnya itu susah Pak Andreas? Prosedur apa aja yang harus dilewatin? Kalau prosedurnya pasti harus ada ini ya, ketentuan persyaratannya, dokumen-dokumennya apa. Kalau secara peraturan sekarang seharusnya gampang, teorinya gampang, karena sekarang semuanya sudah online. Teorinya sih gampang, tetapi jangan lupa bahwa pembebasan pajak ini dibatasi oleh waktu. Jadi waktunya itu kalau di peraturan PMK 23 itu hanya untuk April sampai September saja. Jadi kalau misalnya hari ini kita ngurus KIT, ya kita baru dapatnya misalnya baru bulan Mei, berarti kita cuma dibebaskannya Mei sampai September saja. Bukan untuk seterusnya. Oke, jadi kayak balapan gitu ya Pak ya, sama sama itunya ya, deadline-nya ya. Deadline-nya. Oke. Terus ini Pak, mumpung belum ada, berlomba dengan waktu nih. Mumpung belum ada pertanyaan, saya bisa lihat Pak, slide nomor 6. Slide nomor 6. Yang bagian PMK 23 2020 tentang pegawai ini Pak. Nah, pegawai ini kan pajak PPh-nya itu kan biasanya langsung dipotong oleh kantor ya Pak ya, kalau saya nggak salah ya. Iya. Nah, itu kalau sekarang ada keringanan, prosedurnya gimana Pak? Apakah itu dipotong langsung dari pengusahanya atau gimana? Karena kalau meringankannya lewat pengusaha, lalu pengusaha tidak mengumumkan itu ke pegawai, kan nanti jadinya pengusaha yang menikmati potongan itu Pak. Nah, prakteknya gimana gitu Pak? Oke. Semangat dari PPh 21 ini adalah untuk membantu pegawai. Jadi sebetulnya kalau sampai perusahaan menikmati manfaat ini, justru ini yang keliru. Karena sebetulnya begini, sistematis dari PPh 21 itu ketika kita bayar gaji ke karyawan, contoh katakan si A mendapatkan gaji kotor 10 juta 1 bulan. Pajaknya mungkin 200.000. Saya hitungnya kasar ya, karena itu nanti sistematisnya nanti ada lagi saya hitung. Seharusnya kan 10 juta dikurangi dulu 200.000, 9,8. Take home pay dari karyawan itu adalah 9,8. Dengan peraturan yang baru ini, pegawai tidak perlu khawatir untuk dipotong pajaknya. Dia tetap bisa terima full 10 juta. Oke. Caranya gimana? Pengusaha harus mengajukan dulu permohonan secara online ke situs DJP, Dirjen Pajak. Nanti setelah diajukan permohonan dari pihak kantor perusahaan harus menjalankan pemotongan pembuat SPT seperti biasa, tetapi SPT-nya diberikan stempel yang mengatakan bahwa mengikuti ketentuan PMK 23. Oke. Menarik juga ya Pak ya. Cukup mudah berarti ya prosedurnya. Cuman ya ini loh, kalau pegawainya tidak tahu, bosnya juga nggak tahu, atau mungkin bosnya tahu mengajukan tapi nanti nggak diumumkan ke pegawai, tetap diambil sendiri potongannya, itu gimana cara menanggulanginya kira-kira Pak? Udah nemu cara nggak? Ya sebetulnya satu-satunya cara ya pegawai ini juga harus mau ngerti. Ya? Mau belajar ya Pak ya? Mau belajar, mau minta slip gaji. Slip gaji kan penting. Slip gaji kan penting. Nah, dengan ada slip gaji kita tahu, kita sebenarnya uang kita itu terdiri dari apa aja. Ada gaji, ada tunjangan, ada potongan, gitu. Tetapi jangan lupa bahwa untuk bisa memenuhi peraturan PMK 23 itu syaratnya juga banyak.
Yang dibaca di sini, pegawai tersebut sudah harus memiliki NPWP. Kalau pegawai nggak punya NPWP, nggak bisa pakai insentif ini. Tapi kalau nggak punya NPWP, berarti nggak dipotong pajak dong, Pak? Dari awal dia udah nggak bayar pajak dong. Kalau kita nggak punya NPWP itu sebetulnya dipotong pajak. Tetapi potongan pajaknya lebih tinggi. Justru lebih rugi kalau kita nggak punya NPWP. Tetap kena ya, Pak ya? Tetap kena. Oke. Gitu. Ya. Oke, thank you Pak Andreas, penjelasannya sangat mantap ya. Ini Pak Riki ada pertanyaan nih, saya ini aja ya, biar beliau tanya sendiri ya. Saya buka mikrofonnya. Nah, Pak Riki, silakan Pak Riki. Ya. Pak, mau tanya Pak Andreas. Iya. Kalau orang pribadi itu bisa nggak kita untuk mengkreditkan PPN? Sedangkan PPN itu kan setahu saya biasanya hanya badan usaha tuh yang boleh untuk mengkreditkan gitu. Oke. Jadi pada dasarnya PPN ini itu berlaku sistematisnya ketika kita sudah ditunjuk menjadi pengusaha kena pajak atau istilah singkatannya PKP. PKP itu tidak hanya perusahaan, pribadi pun juga bisa menjadi PKP. Bisa mengajukan permohonan secara sukarela, arti kita secara pribadi mengajukan PKP, atau nanti ditetapkan secara jabatan dari kantor pajak jika sudah memenuhi syarat omset di atas 4,8 miliar setahun. Jadi kuncinya kalau pribadi sudah memiliki status PKP, setiap kita mempunyai pembelian atau mendapatkan faktur pajak dari pihak ketiga, kita bisa mengkreditkan. Kalau kita belum menjadi PKP, kita nggak bisa. Kalau kita mengkreditkan justru itu keliru. Jadi harus PKP dulu Pak ya? Harus PKP dulu. Nah kalau misalnya orang pribadi sudah PKP, apakah pelaporannya dalam perpajakan itu sama dengan badan usaha, melaporkan tiap bulan, atau dia hitungannya hanya setahun sekali, seperti SPT? Sama seperti perusahaan, Pak. Jadi ada SPT bulanan, SPT PPN. Terus kalau kita ada penghasilan, setiap kita terima penghasilan, kita wajib buka faktur pajak. Ini biasanya sangat umum sekali untuk profesi-profesi tertentu, Pak. Contoh kayak dokter, notaris, pengacara. Nah, mereka ini kalau memang sudah besar ya, omsetnya sudah besar, setiap kali mereka ngecas kliennya mereka atau pasiennya mereka, ini wajib menerbitkan faktur pajak. Oh, wajib tuh Pak? Wajib. Kalau misalnya mereka nggak bisa berikan faktur pajak? Denda, Pak. Oh, Pak Mega hati-hati tuh kayaknya. Iya. Dendanya itu banyak. Jadi dendanya itu yang pertama, atas nilai transaksinya itu sendiri dikasih denda 2%. Terus kedua, atas transaksi itu harus bayar lagi PPN-nya 10% karena nggak terbitkan. Yang ketiga, karena PPN-nya telah dibayar, PPN-nya juga kena bunga 2% per bulan. Jadi itu ada 3 tuh. Kalau kita sampai nggak buka faktur pajak padahal kita sudah PKP, ini 3 konsekuensinya. Nah, tetapi kita punya manfaat ketika menjadi PKP kalau memang kita mempunyai faktur pajak masukan atau pembelian, itu kita boleh mengkreditkan. Jadi kita bisa bayarnya dikurangin. Karena sistem dari PPN itu, ya ini mungkin di luar topik, geser sedikit ya, di luar topiknya yang tentang pandemi COVID. PPN itu sebetulnya adalah dia sistem keluaran dan masukan. Keluaran itu ketika kita jualan atau kita nagih invoice ke klien, itu namanya keluaran. Masukan itu kebalikannya. Kita beli barang, kita bayar jasa sama orang yang dapat faktur pajak, itu kita dapat masukan. Nanti di akhir bulan, kita bisa menghitung selisih keluaran sama masukan ini PPN-nya berapa sih? Kalau ternyata keluarannya lebih besar daripada masukan, berarti di situ ada
kurang bayar pajak. Oh, oke. Kurang bayar ini yang kita setor ke negara. Oh. Tetapi kalau misalnya PPN masukannya lebih besar, berarti itu lebih bayar. Kalau lebih bayar, kita bisa minta pengembalian atau disebut restitusi, atau kita bisa minta kompensasi. Jadi kompensasi itu lebih bayarnya kita simpan untuk bisa dipakai bulan depan. Jadi Oh, itu istilahnya nabung, Pak ya? nabung. Nabung untuk transaksi selanjutnya gitu. Betul. Oh. Menurut Bapak worth it nggak kalau misalnya orang pribadi itu dia PKP? Tergantung jenis usahanya, Pak. Oke. Tergantung jenis usahanya. Yang kedua, memang usahanya sendiri sudah memenuhi kriteria PKP belum? Jadi omsetnya sendiri bagaimana? Omsetnya apakah sudah lebih dari 4,8 miliar apa belum? Nah, kalau masih di bawah 4,8 miliar, Pak. Kalau untuk tadi dokter, pengacara, atau yang law firm yang saya tanyakan kemarin, itu gimana? Faktur pajaknya, perpajakannya itu perhitungannya gimana, Pak? Apa masih perlu PPN gitu? Kalau di bawah 4,8 miliar sih kita nggak ada kewajiban ya. Jadi kita nggak perlu khawatir dulu apakah kita harus mengajukan. Kalau saya pribadi, saya pasti menghindari menjadi PKP. Kalau memang kita mau menjadi PKP, mendingan kita memisahkan diri urusan pribadi sama usaha. Supaya mengurangi omset ya, Pak? Urusan usaha, kita bikin satu, betul. Kita bisa bikin satu usaha sendiri, entah itu PT, CV, dan sebagainya. Oke. Ya, cukup jelas Pak Andreas. Thank you juga Pak Riki. Nah, ini karena belum ada pertanyaan yang lain, saya coba tunjuk ya. Kalian siap-siap ya, kalau saya buka mikrofonnya harus tanya. Ya. Oke, kita bikin permainan seperti itu supaya seru Pak. Karena banyak Pak yang Michael, pengen tanya tapi sungkan. Ya, gimana? ada pertanyaan dari Pak Fandi di chat kayaknya. Oh iya, ini ya. Oh, konsekuensi dasar hukumnya. Iya Pak, untuk konsekuensi yang dijelaskan tadi, dasar hukumnya di mana ya? Wah, kalau itu banyak ya Pak Andreas ya, itu kan undang-undang perpajakan itu secara komprehensif dijelaskan tadi oleh Pak Andreas ya. Mungkin kalau mau tanya undang-undang di mana, di Google sendiri kali ya Pak ya. Bisa panjang nih nanti. Nggak apa-apa. Nanti kalau memang perlu tanya, nanti ditanyakan di grup, saya coba bahas. Oh, oke. Wah, ya baik sekali nih Pak Andreas. Oke, thank you pertanyaannya Fandi. Saya mulai buka ya. Ini Pak Fandi deh. Saya udah buka kok nggak keluar. Iya. Nah, Pak Fandi. Iya Pak. Iya Pak. Pertanyaan nggak Pak? Oke, Pak Andreas, ini ya sangat menarik sih Pak untuk pembahasan kali ini ya. Sebenarnya sih saya juga agak-agak lupa. Maksudnya gini, kebetulan kan, waduh harus pakai video ya. Kebetulan lagi nyantai. Oke, saya tutup ya. Oke. Jadi begini Pak, kebetulan saya juga ada satu kasus di mana klien saya ini dia tidak merasa melakukan transaksi, terus tiba-tiba di tahun kemarin ada tagihan pajak PPN itu 9M begitu. Oke, ternyata ditelusuri, ternyata dia ada transaksi dengan salah satu BUMN, tapi ternyata laporannya itu tidak diberikan ke klien saya, dan itu memang ada pemakaian nama perusahaan seperti itu ya Pak. Oke. Makanya kenapa saya nanya terkait dengan dasar hukum, karena saya cuma menerima angka akhir gitu Pak. Nah ya kan, oke, itu sebenarnya itu kayak awalan aja kenapa saya menanyakan dasar hukum itu. Terus lanjut untuk yang tadi Pak Michael tanyakan, saya itu sebenarnya yang mau tanyakan gini, untuk pajak ini kan kalau untuk profesi ada norma ya Pak ya? Betul. Nah, oke. Nah, untuk norma ini apakah ada insentif terkait dengan COVID ini, Pak? Itu satu. Terus kedua, apakah kalau udah kita PKP, ya kan, apakah norma ini berlaku atau bagaimana, Pak? Itu aja Pak Andreas. Terima kasih. Ya. Oke, makasih Pak Fandi.